Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Saputri. Ingin mempresentasikan mengenai cacing parasit khusus golongan soil transmitted helminth. Soil transmitted helminth adalah sekelompok cacing parasit kelas nematoda yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia melalui kontak dengan telur ataupun larva parasit itu sendiri yang berkembang di tanah yang lembab. Terdapat di negara yang beriklim tropis maupun subtropis. Soil transmitted helminth adalah cacing golongan nematoda yang memerlukan tanah untuk perkembangan bentuk infektif. Golongan cacing ini dapat menyebabkan masalah kesehatan pada masyarakat seperti cacing gelang, Ascaris lumbricoides, cacing cambuk, Trichuris trichura, cacing tambang, Ancylostoma duodenale, dan Necator americanus. Yang pertama ada Ascaris lumbricoides atau cacing gelang. Di Indonesia, cacing Ascaris lumbricoides dikenal dengan cacing gelang. Predileksi cacing terdapat di dalam lumen usus halus manusia, tetapi dapat juga bermanifestasi ke organ lain. Untuk morfologinya yaitu berwarna putih kecoklatan atau kuning pucat. Cacing jantan mempunyai ukuran 10-31 cm, ekornya melingkar dan memiliki 2 spikula dengan diameter 2-4 mm. Sedangkan cacing betina mempunyai ukuran 22-35 cm, terkadang sampai 39 cm dengan diameter 3-6 mm. Ekornya lurus pada bagian 1/3 anterior dan memiliki cincin kopulasi. Baik cacing jantan maupun betina memiliki mulut terdiri atas 3 buah bibir, yaitu 1 bibir di bagian dorsal, 2 bibir lainnya terletak di subventral. Selain ukurannya lebih kecil dari betina, cacing jantan mempunyai ujung posterior yang runcing dengan ekor melengkung ke arah ventral. Bentuk tubuh cacing betina membulat atau konikal dengan ukuran badan yang lebih besar dan lebih panjang daripada cacing jantan dan bagian ekor yang lurus, tidak melengkung. Cacing Ascaris lumbricoides memiliki 4 macam telur yang dapat dijumpai di feses, yaitu telur fertilized egg atau telur yang dibuahi, telur unfertilized, telur yang tidak dibuahi, decorticated atau telur yang sudah dibuahi tetapi tidak ada lapisan albuminnya, dan telur infektif atau telur yang mengandung larva. Fertilized egg berbentuk lonjong berukuran 45-70 mikron x 35-50 mikron dengan kulit telur tak berwarna. Unfertilized egg dapat ditemukan jika dalam usus penderita hanya terdapat cacing betina saja. Bentuk telur ini lebih lonjong dan lebih panjang dibandingkan ukuran fertilized egg dengan ukuran sekitar 55-80 mikron. Telur ini tidak mempunyai rongga di kedua kutubnya. Untuk siklus hidupnya, cacing ini keluar bersama dengan tinja penderita. Jika keluar, cacing yang dibuahi jatuh di tanah lembab dan suhunya optimal. Telur akan berkembang menjadi telur yang infektif yang mengandung larva cacing. Bila tertelan manusia, akan menetas menjadi larva di usus halus bagian atas. Dinding telur akan pecah, kemudian larva keluar, menembus dinding usus halus dan memasuki vena porta hati. Dengan aliran darah vena, larva beredar menuju dinding paru, lalu menembus masuk ke dalam alveoli. Migrasi larva berlangsung selama 15 hari. Setelah melalui dinding alveoli masuk ke rongga alveolus, lalu naik ke trakea melalui bronkiolus dan bronkus. Dari trakea, larva menuju ke faring, sehingga menimbulkan rangsangan batuk, kemudian tertelan masuk dalam esofagus, menuju ke usus halus. Tumbuh menjadi cacing dewasa. Migrasi larva cacing dalam darah mencapai organ paru disebut lung migration. 2 bulan sejak masuknya telur infektif melalui mulut, cacing betina mulai mampu bertelur dengan jumlah produksi telurnya mencapai 300.000 butir per hari. Untuk patologinya yaitu gejala klinis yang timbul bervariasi, bisa mulai dari gejala yang ringan seperti batuk sampai dengan yang berat seperti sesak nafas dan perdarahan. Penderita Ascaris juga dapat mengalami alergi yang berhubungan dengan pelepasan antigen oleh Ascaris lumbricoides.
dalam darah dan kemudian merangsang sistem imunologis tubuh sebagai defense mechanism dengan gejala berupa asma bronkial, urtikarial, hipereosinofilia, dan sindrom Bluefer. Untuk epidemiologinya, askariasis merupakan infeksi yang paling umum terjadi di seluruh dunia. Biasanya terjadi di daerah tropis dan subtropis di mana sanitasi dan kebersihan buruk. Sekitar 1,5 miliar orang terinfeksi askaris pada tahun 2002. Kasus pada anak lebih sering terjadi dibandingkan pada orang dewasa, yaitu pada kelompok usia yang paling umum antara 3-8 tahun. Status gizi buruk, infeksi yang lebih serius, askariasis mungkin ada sebagai infeksi zoonosis yang terkait dengan babi dan penggunaan kotoran babi. Orang yang memelihara babi atau menggunakan kotoran babi sebagai pupuk mungkin berisiko terinfeksi infeksi Ascarisum. Kontak dengan babi harus diselidiki sebagai penyebab potensial setelah diagnosis askariasis. Di sebagian besar daerah endemis, kemungkinan besar ditularkan dari orang ke orang. Penularan infeksi askariasis lumbricoides kepada orang lain di lingkungan masyarakat dapat dicegah dengan tidak buang air besar di luar ruangan dan sistem pembuangan limbah yang efektif. Pencegahannya berdasarkan pada siklus hidup dan sifat sel telur cacing ini, yakni upaya pencegahannya dapat dilakukan dengan sanitasi yang baik dan tepat guna, higiene keluarga dan higiene pribadi seperti tidak menggunakan tinja sebagai pupuk tanaman. Sebelum melakukan persiapan makanan, cuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Bagi yang mengkonsumsi sayuran segar atau mentah sebagai lalapan, hendaklah dicuci bersih dengan air mengalir. Mengadakan terapi massal setiap 6 bulan sekali di daerah endemik ataupun di daerah yang rawan terhadap penyakit askariasis. Memberi penyuluhan tentang sanitasi lingkungan, melakukan usaha aktif dan preventif untuk dapat mematahkan siklus hidup cacing. Misalnya, dengan memakai jamban atau WC, makan makanan yang dimasak saja, menghindari sayuran mentah dan selada di daerah yang menggunakan tinja sebagai pupuk. Selanjutnya ada Trichuris trichura atau cacing cambuk. Trichuriasis merupakan penyakit yang disebabkan oleh Trichuris trichura, salah satu cacing dalam kelompok STH. Cacing ini mempunyai tubuh mirip cambuk, sehingga cacing ini disebut cacing cambuk. Cacing cambuk tersebar luas di daerah tropis berhawa panas, lembab, dan hanya dapat ditularkan dari manusia ke manusia melalui fecal oral transmission atau melalui makanan yang terkontaminasi tinja. Untuk morfologinya, cacing ini mempunyai bentuk yang khas, mirip cambuk dengan 3/5 panjang tubuh bagian anterior berbentuk langsing seperti tali cambuk. Sedangkan 2/5 bagian tubuh posterior lebih tebal mirip dengan pegangan cambuk. Cacing jantan memiliki panjang 30-45 mm, bagian posterior melengkung ke depan sehingga membentuk satu lingkaran penuh. Pada bagian posterior ini terdapat satu spikulum yang keluar melalui selaput retraksi. Cacing betina panjangnya 30-50 mm, ujung posterior tubuhnya membulat tumpul. Telur berukuran 50-25 mikron memiliki bentuk seperti tempayan. Pada kedua tutupnya terdapat operculum, yaitu semacam penutup yang jernih dan menonjol. Dinding telur terdiri atas 2 lapis, bagian dalam berwarna jernih, bagian luar berwarna kecoklatan. Dalam sehari, satu ekor cacing betina dapat menghasilkan 3.000-4.000 telur. Untuk siklus hidupnya, telur ini keluar bersama tinja dalam keadaan belum matang dan tidak infektif. Telur ini perlu pematangan dalam tanah selama 3-5 minggu sampai terbentuk telur infektif yang berisi embrio di dalamnya. Jika telur yang infektif tertelan oleh manusia, maka dalam usus halus dinding telur pecah dan larva keluar menuju sekum, lalu berkembang menjadi cacing dewasa. Pada bagian proksimal usus halus, telur akan menetas dan menetap selama 3-10 hari. Setelah dewasa, cacing akan turun ke usus besar dan menetap selama beberapa tahun. Waktu yang diperlukan sejak telur infektif tertelan sampai cacing betina menghasilkan telur akan lamanya 30-90 hari. Cacing
Trichuris trichura dewasa dapat hidup beberapa tahun lamanya di dalam usus manusia. Untuk patologinya, infeksi ringan tidak menyebabkan gejala klinis yang khas. Pada infeksi berat dan menahun menyebabkan disentri, prolapses rekti, appendisitis, anemia berat, mual, dan muntah. Disentri yang terjadi dapat menyerupai ambesiasis. Perkembangan larva trichuris dalam usus biasanya tidak memberikan gejala klinik yang berarti walaupun dalam bagian masa perkembangan larva memasuki mukosa intestinum tenue. Proses yang berperan dalam menimbulkan gejala yaitu trauma oleh cacing dalam dampak toksik. Trauma pada dinding usus terjadi karena cacing ini membenamkan kepalanya pada dinding usus. Cacing ini biasanya menetap pada septum. Pada infeksi yang ringan, kerusakan dinding mukosa usus hanya sedikit. Epidemiologi. Infeksi sering terjadi pada masyarakat rural yang miskin di mana fasilitas sanitasi tidak ada. Infeksi terbanyak pada anak-anak. Mereka terkontaminasi tanah tempat mereka bermain. Dapat terjadi reinfeksi pada mereka melalui telur dari tanah ke mulut. Telur tidak dapat bertahan dalam suasana kering atau dingin sekali. Pencegahannya, untuk mencegah terjadi penyakit ini perlu diperhatikan hal-hal berikut, seperti hindari sayuran yang belum dicuci, gunakan jamban yang bersih atau pembuangan tinja yang memenuhi syarat, dan yang terakhir tingkatkan kebersihan individu. Selanjutnya ada cacing tambang atau hookworm, Ancylostoma duodenal, dan Nectator americanus. Infeksi cacing hookworm banyak ditemukan di negara tropis dan subtropis yang bersuhu tinggi dan mempunyai kelembaban tinggi. Cacing Ancylostoma duodenal menimbulkan ankylostomiasis. Cacing dewasa Nectator americanus menimbulkan nectatoriasis. Cacing Nectator americanus ditemukan terutama di beberapa negara barat dan juga negara-negara tropis seperti Afrika, Asia Tenggara, Indonesia, Australia, Kepulauan Pasifik, dan beberapa bagian Amerika. Cacing Ancylostoma duodenal tersebar terutama di Mediterania, Asia Utara, India Utara, Cina, dan Jepang. Infeksi ini banyak dijumpai pada pekerja tambang. Untuk morfologinya, cacing hookworm dapat dibedakan berdasarkan bentuk tubuh, rongga mulut atau bukal kapsul, dan bursa kopulatrixnya. Untuk Nectator americanus, bentuknya menyerupai bentuk S. Memiliki bukal kapsul yang sempit, memiliki dua pasang gigi ventral yang runcing atau triangular cutting plate, dan sepasang gigi dorsal rudimenter. Telur berbentuk oval, tidak berwarna, berukuran 40-60 mm. Bentuk telurnya cacing Nectator americanus tidak dapat dibedakan dari cacing Ancylostoma duodenal. Dan jumlah telur perharinya dapat dihasilkan sekitar 9.000 sampai 10.000 telur. Morfologi Ancylostoma duodenal itu mempunyai bentuk menyerupai bentuk C. Bukal kapsulnya lebih besar dibandingkan dengan Nectator americanus. Telurnya berbentuk oval, tidak berwarna, berukuran 40-60 mm. Bentuk telur Nectator americanus dan Ancylostoma duodenal itu tidak dapat dibedakan. Jumlah telur per hari yang dihasilkan sekitar 10.000 sampai 20.000 telur. Siklus hidupnya itu telurnya keluar bersama tinja pada tanah yang cukup baik, suhu optimal 23 sampai 33 derajat Celcius. Dalam 24 sampai 48 jam akan menetas. Keluar larva Rhabditiform. Mulut larva ini terbuka dan aktif makan sampah organik atau bakteri pada tanah sekitaran tinja. Setelah ganti kulit 2 kali dalam waktu seminggu, berkembang menjadi larva villiform yang tidak infektif dan tidak dapat makan di tanah. Larva villiform mencari hospes yaitu manusia yang selanjutnya akan menginfeksi kulit manusia, pembuluh darah, dan limfe. Selanjutnya masuk ke dalam darah, mengikuti aliran darah menuju jantung dan paru-paru, kemudian menembus dinding kapiler masuk ke dalam alveolus. Sesudah berganti kulit 2 kali, larva cacing mengadakan migrasi ke bronki, trakea, dan faring, akhirnya terteran masuk dalam saluran esofagus.
Di dalam esofagus, larva berganti kulit untuk ketiga kalinya. Migrasi larva berlangsung sekitar 10 hari. Dari esofagus, larva masuk ke usus halus berganti kulit yang keempat kalinya, lalu tumbuh menjadi cacing dewasa jantan dan betina. Dalam 1 bulan, cacing betina sudah mampu bertelur untuk melanjutkan keturunannya. Patologi. Pada waktu larva filariform menembus kulit penderita, larva cacing menimbulkan dermatitis dengan gatal-gatal yang hebat. Sedangkan larva cacing tambang yang beredar di dalam darah akan menimbulkan bronkitis dan reaksi alergi yang ringan. Epidemiologi. Sekitar 900 juta manusia saat ini terinfeksi. 50.000 sampai 60.000 per tahun meninggal karena penyakit parasitik ini. Ancylostoma duodenal umumnya dikenal sebagai cacing tambang dunia lama, berlaku di negara-negara subtropis dunia lama seperti Timur Tengah, Afrika Utara, India, dan sebelumnya Eropa Selatan. Untuk Nectator americanus mendominasi di daerah tropis seperti Amerika, Afrika Sub-Sahara, Asia Tenggara, Cina, dan Indonesia. Pencegahannya itu di daerah endemis Ancylostoma duodenal dan Nectator americanus, penduduk sering mengalami reinfeksi. Infeksi baru maupun reinfeksi dapat dicegah dengan memberikan obat cacing kepada penderita dan sebaiknya juga melakukan pengobatan massal pada seluruh penduduk di daerah endemis. Pendidikan kesehatan diberikan pada penduduk untuk membuat jamban pembuangan tinja yang baik untuk mencegah pencemaran tanah, dan jika berjalan di tanah selalu menggunakan alas kaki untuk mencegah terjadinya infeksi pada kulit oleh larva filariform cacing tambang. Selanjutnya ada review jurnal dengan judul Hubungan Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan dengan Infeksi Solid Transmitted Helminth pada murid kelas 1, 2, dan 3 di SDN Pertiwi Lamgrot, Kecamatan Ingenjaya, Kabupaten Aceh Besar. Penulisnya itu ada Rahmayanti, Rozali, dan Mudasir, dengan dari Jurnal Biotik volume 2 nomor 2 tahun 2014. Pendahulunya itu infeksi oleh solid transmitted helminth semakin diakui sebagai suatu masalah penting pada kesehatan masyarakat, khususnya di negara berkembang. Kejadian penyakit kecacingan di dunia masih tinggi, yaitu lebih dari 1 miliar orang terinfeksi cacing Ascaris lumbricoides, 795 juta orang terinfeksi cacing Trichuris tricura, dan 740 juta orang terinfeksi cacing hookworm. Penyakit kecacingan ditularkan melalui tanah atau STH yang sering dijumpai pada anak usia sekolah dasar, yaitu jenis Ascaris lumbricoides atau cacing gelang, Trichuris tricura, cacing cambuk, dan hookworm, Ancylostoma duodenal, dan Nectator americanus. Metode penelitian ini menggunakan metode survei analitik dengan cross-seksional untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hubungan pengetahuan, sikap, dan tindakan dengan infeksi STH pada murid SD Negeri Pertiwi Lamgrot. Sampel yang diambil pada penelitian ini berjumlah 95 murid secara profesional sampling. Pengumpulan data menggunakan angket berupa kuesioner yang dibagikan pada responden dan data pemeriksaan sampel tinja responden di laboratorium menggunakan metode CAPTO-CADS. Kemudian dilakukan validitas instrumen pada penelitian ini menggunakan rumus kolerasi person, produk, moment, dan reliabilitas instrumen menggunakan rumus Alpha-Kornberg. Hasil penelitian ini, pada penelitian ini diketahui bahwa pengetahuan responden tentang infeksi STH yaitu sebanyak 37 orang mempunyai pengetahuan tinggi, 43 murid mempunyai pengetahuan sedang, dan 15 murid mempunyai tingkat pengetahuan yang rendah. Tingkat pengetahuan responden mengenai infeksi umumnya baik dan sedang. Responden mengetahui dengan baik perihal mencuci tangan sebelum makan, memelihara kebersihan kuku, buang air besar di toilet atau WC. Mengenai perihal mencuci tangan sebelum makan, informasi tersebut mereka didapat dari media seperti televisi, yaitu iklan mencuci tangan dengan sabun. Hal ini sesuai dengan pendapat Lukman tahun 2008 bahwa informasi akan memberikan pengaruh pada seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah, tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media, misalnya televisi, radio, atau surat kabar,
maka hal itu akan dapat meningkatkan pengetahuan seseorang. Semakin banyak informasi yang masuk, semakin banyak pula pengetahuan yang didapat tentang kesehatan. Hasil selanjutnya pada penelitian ini dilakukan terhadap 95 responden mengenai sikap responden dengan infeksi STH. Diketahui sebanyak 36 murid mempunyai sikap yang baik, 41 murid mempunyai sikap yang sedang, dan 18 murid mempunyai sikap yang kurang baik. Sikap memegang peranan penting dalam menentukan perilaku yang dipengaruhi dari dalam dan dari luar individu itu sendiri. Tindakan responden umumnya baik dan sedang. Banyak di antara responden menyatakan buang air besar selalu di toilet atau WC, selalu mencuci tangan menggunakan sabun setelah buang air besar, cuci tangan sebelum makan, dan mereka juga menyatakan tidak pernah menggigit kuku. Walaupun tindakan responden baik dan sedang, tetapi masih ada sebagian responden yang terinfeksi STH. Di samping itu, terdapat responden dengan tindakan yang kurang baik, banyak yang positif terinfeksi STH. Dan banyak juga murid yang bermain di tanah pada saat jam istirahat dan pada jam pelajaran olahraga. Banyak responden yang tidak menggunakan sepatu atau alas kaki saat olahraga. Dari hasil pengamatan, banyak responden yang tidak menjaga kebersihan kuku. Infeksi kecacingan kebanyakan ditularkan melalui tangan yang kotor, kuku jemari tangan yang kotor dan panjang, sering tersimpan telur cacing. Jika kuku tidak dicuci dengan bersih, maka telur cacing tersimpan di kuku akan ikut tertelan sewaktu makan, sehingga ini juga bisa menjadi salah satu penyebab responden yang memiliki tindakan kurang baik terhadap positif terinfeksi STH. Hasil uji C-square didapat ada hubungan yang signifikan antara tindakan dengan infeksi STH pada murid kelas 1, 2, dan 3 SDN Pertiwi Lambrok pada taraf signifikan 0,05. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan, sikap, dan tindakan dengan infeksi STH pada murid kelas 1, 2, dan 3 SD Negeri Pertiwi Lambrok, Kecamatan Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar. Review jurnal selanjutnya yaitu dengan judul Death by Asphyxiation Caused by Ascaris lumbricoides Case Report. Dengan penulisnya itu ada George Adrian Herberstein, Gustavo Alberto Breglia, Caesar Adrian Rodriguez Banquet, dan Alejandro Vega. Jurnalnya didapat dari Science Direct dengan volume 2 tahun 2020. Di sini ada pendahulunya. Ascariasis adalah Geohelminthiasis yang diproduksi oleh Ascaris lumbricoides dan ditemukan di daerah beriklim sedang dan tropis. Meskipun perkembangannya bersifat kosmopolitan, namun prevalensinya lebih tinggi di negara-negara terbelakang secara sosial ekonomi, dengan prevalensi lebih tinggi di daerah dengan perkembangan kesehatan yang buruk. Malnutrisi kronis, terutama pada anak-anak, pengabaian dan penundaan konsultasi yang berkepanjangan, kemungkinan penggandaan dan penyebaran parasit lebih cepat yang mengikuti jalur yang berbeda di dalam tubuh. Beberapa parasit cenderung asimptomatik, tetapi dengan beban parasit yang lebih besar pada inang yang dikompromikan. Tanda dan gejala penyakit sistemik dapat muncul terutama ketika kehadiran parasit menghasilkan defisiensi nutrisi yang menutup lingkungan kompromi inang, menghasilkan beban parasit yang lebih besar. Di sini ada contoh kasusnya, yaitu gadis 4 tahun meninggal di rumah tanpa riwayat perawatan medis dengan tinggi 94 cm dan berat badan kurang lebih 12 kg. Selama otopsi, parasit terbentuk silindris dengan panjang 15-20 cm. Dia mati di faring, laring, bagian atas esofagus, dan usus kecil. Temuan lain termasuk kemacetan di trakea dan kedua paru-paru. Di sisa nekropsi tidak ada data relevan lain yang muncul terkait kasus tersebut. Penyebab kematiannya adalah sesak nafas mekanis akibat obstruksi jalan nafas oleh parasit.
Diperkirakan 1,3 miliar orang terinfeksi Ascaris lumbricoides endemik di beberapa bagian dunia dengan 12 juta kasus per tahunnya dan 10.000 kematian. Ini sangat terkait dengan kondisi sanitasi yang kurang optimal di negara tropis atau beriklim sedang, terutama dengan kekurangan jaringan sanitasi, kekurangan air minum, dan kekurangan pembuangan ekstraksi yang kurang tepat. Terkait dengan kebersihan pribadi yang buruk dan tingkat pendidikan yang rendah. Secara khusus, pembuangan air yang terkontaminasi kotoran di saluran irigasi akan mencemari tanaman yang akan dikonsumsi manusia merupakan variabel penting yang menjelaskan penyebaran parasit. Cacing betina yang dibuahi bertelur 200.000 telur per hari, yang tumbuh menjadi bentuk infektif sekitar 18 hari. Setelah bertelur, telur subur yang tertelan menetas menjadi larva di duodenum, dari mana mereka memasuki sirkulasi dan menyebar melalui sirkulasi portal ke sirkulasi paru. Dalam 2 minggu sejak pemaparan awal, larva memasuki ruangan udara paru-paru dan kemudian bermigrasi melalui saluran udara untuk mencapai trakea dan epiglotis. Dari sini mereka dikeluarkan, ditelan, dan masuk kembali ke saluran usus, di mana mereka menjadi dewasa dan berdiferensiasi secara seksual. Mereka bertahan hidup dengan mempertahankan hubungan kedekatan dengan dinding usus, makan dengan mengurangi nutrisi dari usus halus. Ascaris lumbricoides adalah penyebab kematian akibat sesak nafas obstruksi mekanis pada anak-anak dengan beban parasit yang signifikan dalam situasi sosial lingkungan kemiskinan. Namun, penting untuk diketahui bahwa keberadaan satu cacing Ascaris di saluran nafas bagian atas dapat berpotensi mengancam nyawa akibat gangguan pernapasan. Hal ini telah disorot dalam beberapa laporan kasus, termasuk satu laporan di mana hanya dapat satu cacing gelang di tabung endotrakeal pasien selama operasi menyebabkan gagal napas akut dan kematian pasien. Dalam kasus ini, seorang gadis 4 tahun, tinggi 94 cm dan beratnya 12 kg, di bawah persentil 3 dalam berat per usia dan tinggi per usia, kemungkinan untuk menyimpulkan gangguan nutrisi yang sudah berlangsung lama sesuai dengan investasi oleh Ascaris lumbricoides. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.